Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حيثما كنت. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Al-hadis kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat taufik hidayah serta inayahnya lah pada detik ini, pada kesempatan ini kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka berta'abbud atau menghamba kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paripurna. Dengan mencintainya kita akan menjadi orang-orang yang kuat secara keimanan kita. Dengan mahabbah kepada beliau, insyaallah kita akan menemukan jalan yang terbaik menurut Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa keluar dari mulut kita sehingga kita betul-betul dianggap oleh beliau sebagai umatnya yang terbaik, dan kita berharap betul pada hari ini atau nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena dengan takwa seluruh permasalahan hidup akan terselesaikan. Dengan takwa apapun kesusahan yang kita rasa pasti akan menemukan jalan keluarnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang ada di muka bumi atau telah diciptakan oleh Allah ini pasti tidak sia-sia. Karena tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa ada maksud dan tujuan. Walaupun maksud dan tujuan itu ada yang kita ketahui, tapi lebih banyak yang kita tidak tahu. Tapi yakinlah semuanya pasti tidak sia-sia. Karena orang yang beriman akan senantiasa berkata di hadapan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian juga dengan seluruh anggota tubuh kita ini, mata, telinga, tangan, kaki, atau sel-sel atau jutaan sel yang berada, atau bahkan miliaran sel yang ada dalam diri kita ini, pasti ada maksud dan tujuan. Itu adalah merupakan nikmat terbesar yang jangankan kita membalas dengan sepadan, menghitungnya pun kita tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk bersyukur, baik melalui lisan maupun tindakan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu anggota tubuh yang paling krusial dalam diri kita adalah lisan. Karena dengan lisan kita bisa menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, bermanfaat baik buat diri maupun orang lain. Tapi pada saat yang sama kita bisa menjadi manusia yang paling berbahaya atau membahayakan diri maupun orang lain. Makanya orang Arab senantiasa mengingat sebuah pepatah, salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan seseorang bergantung kepada bagaimana dia menjaga mulutnya. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan dua pilihan tentang bagaimana kita menggunakan mulut kita ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hanya dua pilihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik
atau diam. Kita bisa melihat susunan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini didahului dengan mangkana wa mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sebelum mengutarakan bagaimana kita mengfungsikan mulut kita, ini artinya adalah mulut itu bukan hal yang sepele. Bagaimana kita tidak rahasia yang begitu besar, karena mulut bisa bergandengan erat dengan masalah teologi. Artinya apa? Sehebat apapun Anda berzikir, beribadah secara formalitas, ketika Anda tidak mampu menjaga mulut Anda, patut dipertanyakan keyakinan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini sebuah kajian bersama. Ketika kita mulai sembrono dalam pengucapan, kita harus mulai mempertanyakan diri kita. Jangan-jangan mulai berkurang keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah senantiasa mengawasi semua apa yang kita ucapkan. Dan ingat, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya, marilah kita sama-sama betul-betul berhati-hati dalam menfungsikan mulut ini. Karena kriteria orang Islam terbaik adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Muslim itu adalah orang muslim lain yang selamat dari mulut dan tindakannya. Sekali lagi, marilah kita sama-sama betul-betul memperhatikan apa yang harus kita ucapkan. Kalaulah kita tidak mampu mengucapkan sesuatu yang baik dan menyelamatkan, maka hendaklah kita senantiasa diam, itu akan lebih menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, saking pentingnya mulut ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala khusus mengutus pengawas kita setiap saat, setiap waktu. Kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Karena sangat krusial, sehingga Allah dan Rasulullah senantiasa mengingatkan kita bahwa berhati-hati, karena efeknya besar. Banyak sekali yang bisa, kotoran yang bisa keluar dari mulut kita ketika kita ngobrol dan lain sebagainya. Ghibah itu menjadi bunga obrolan kita, tetapi tanpa sadar di saat yang sama kita telah merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Fitnah ini adalah bohong, tapi yang lebih menyakitkan dan lebih membahayakan. Kenapa? Fitnah ujungnya adu domba, ujungnya berantem, bisa membunuh, bisa perang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mulut. Maka berhati-hatilah. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai agak soleh dikit, mulut kita ini agak susah terkunci, gampang menilai orang lain. Bahaya. Karena kasus terbesar dalam umat Islam adalah salah satunya karena fitnah tadi itu. Bagaimana orang soleh yang tidak bisa menjaga mulut dan pikirannya, sehingga mengkafirkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi perang besar.
Karena apa? Ia merasa soleh, akhirnya ghibah, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, perkembangan Islam sangat pesat ketika zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bebasnya mengutarakan tentang Islam di Makkah ketika itu. Bab ini nggak boleh, kalau perjanjian, kita ngelihat perjanjian ketika perjanjian Hudaybiyah atau apa itu kan semuanya dilarang, Rasulullah dirugikan, cuman satu yang tidak. Di Makkah bebas membicarakan tentang keimanan. Tapi apa? Akhirnya semuanya mendengar informasi itu, akhirnya Islam cepat berkembang. Oleh karena itu, pesan Rasulullah cuma dua, falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik, kalau tidak diam. Zaman sekarang ini orang banyak yang tidak bisa menjaga mulutnya, karena semakin kesini makna lisan itu makin luas atau makin luas. Seluruh aplikasi dunia maya itu adalah perwujudan dari lisan kita. Kita bisa lihat yang ditimbulkan. Orang kadang-kadang sama tetangga berantem, satu masjid nggak ngomong, gara-gara status Facebook, status Twitter dan lain sebagainya. Itu adalah manifestasi lisan kita. Oleh karena itu, selaraslah ketika kita diberikan akal sehat oleh Allah, sehingga senantiasa berpikir setiap apa yang akan kita cantumkan dalam status kita. Kalau manfaat silahkan, kalau kita anggap manfaat, kalau bikin gaduh rem. Sekali lagi, salah satu anggota terpenting dalam diri kita adalah lisan kita. Sebab lisan ini kita bisa terjerumus dalam murka Allah, tapi dengan lisan juga kita menjadi manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa menjaga lisan kita, sehingga lisan kita betul-betul memberikan sebuah manfaat, keselamatan baik diri maupun orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutih wa tawahhada bijamali jabarutih wa ta'azzaza bi'uluwi ahadiyatih wa takabbara fi dhatihi an mudhara'ati kulli nadhir wa tanazzaha fi sifatihi an kulli tanahi wa taswir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini marilah kita sama-sama tundukkan kepala dan hati kita untuk menghadap kepada Allah, betul-betul meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan iman kita semakin kokoh di hadapan Allah,
kemudian iman kita kepada yaumil akhir semakin kokoh, sehingga kita pun ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan kita, sehingga kita bisa selamat baik diri kita maupun orang lain, sehingga kita menjadikan cita-cita kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna bil imani kamilin walil fara'id mu'addin walis salati hafidin waliz zakati fa'ilin ولماء زكى طالبين. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل علينا كل عاسر بجاه الباشر الناذر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. عباد الله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.